Metode pemerintahan Muawiyah. Kesepakatan umum kaum muslimin menyatakan bahwa kekhalifaan Muawiyah bermula pada tahun 41 Hijriah. Sejak itu, mulailah ia bekerja dengan segenap kecerdasan, kecerdikan, dan kompetensinya untuk memperkokoh sendi-sendi keamanan dan stabilitas di seantero dunia Islam. Ihwal politik dalam negeri, Muawiyah menerapkan beberapa prinsip. Pertama, memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior beserta putra-putri mereka, terutama Bani Hashim, karena di antara mereka ada yang merasa lebih utama dan lebih pantas daripada Muawiyah untuk menjadi khalifah. Maka, dengan kecerdasannya, Muawiyah segera meredam rasa sentimen mereka satu persatu. Dengan keramahannya, ia memanggil kembali mereka yang melarikan diri. Dengan kepandaiannya menahan amarah dan tekadnya, ia meluruskan kebengkokan mereka, sehingga ia dekat di hati dan jiwa mereka. Pasca pelantikan Muawiyah sebagai khalifah, ia meminta agar penduduk Hijaz memaklumi bila langkah-langkah kebijakannya tidak sama seperti para khulafa ar-rasyidin sebelumnya. Berikut ini pidatonya. Manakah orang yang seperti mereka, khulafa ar-rasyidin itu? Siapakah yang mampu berbuat seperti perbuatan mereka? Alangkah mustahil orang-orang setelah mereka bisa menyamai kedudukan mereka. Semoga rahmat dan ridha Allah terlimpah bagi mereka. Hanya saja, dengan itu aku menempuh suatu jalan yang mengandung manfaat bagiku dan bagi kalian. Kalian pun bisa makan dan minum enak selama kalian menempuh jalan lurus dan taat dengan baik. Jika menurut kalian aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, maka aku adalah yang terbaik bagi kalian. Demi Allah, aku tidak menghunuskan pedang terhadap orang yang tidak menyandang pedang. Semua yang mengemuka dari apa yang telah kalian ketahui telah kutempatkan di balik telingaku. Jika kalian mendapatiku tidak memenuhi seluruh hak kalian, merasa senanglah menerima dariku sebagian hak kalian. Waspadalah terhadap huru-hara. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, sebab huru-hara itu merusak penghidupan, mengotori kenikmatan, dan mengakibatkan putusnya keturunan. Aku memohon ampun kepada Allah bagiku dan kalian. Dengan langkah-langkah macam ini, sebagaimana dikemukakan Ibnu At-Tuqqa, jadilah Muawiyah khalifah dunia Islam yang dipatuhi putra-putri kaum muhajirin dan ansar, termasuk yang merasa lebih pantas daripadanya untuk menjadi khalifah. Muawiyah sukses besar dalam kebijakan politiknya dan berhasil membuat lawan-lawannya berbalik menjadi teman serta pendukung setianya, sehingga mereka kerap menyanjungnya. Barusan telah saya sajikan apresiasi beberapa tokoh utama sahabat baginya. Apresiasi tersebut tidak terhenti di era kekhalifaannya saja, melainkan terus dikenang jauh setelah wafatnya. Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bercerita, pada suatu hari, Abdullah bin Az-Zubair salat. Kemudian ia tampak bergumam seusai salat. Orang-orang pun berkata, ia berbicara sendirian. Setelah itu ia menoleh ke arah kami dan berkata, jangan sampai putra Hindun atau Muawiyah dijelek-jelekkan. Pada dirinya benar-benar ada jalan keluar yang tidak kita temukan pada seorang khalifah pun setelahnya. Demi Allah, dahulu kita menakut-nakutinya, padahal tidak ada singa perang yang lebih berani daripada dirinya. Lantas, ia pura-pura takut demi keselamatan kita. Kita dahulu juga melakukan tipu daya terhadapnya, padahal tidak ada penduduk bumi yang lebih cerdik daripada dirinya. Lantas, ia pura-pura tertipu demi keselamatan kita. Demi Allah, aku benar-benar berharap, andaikan kita diberi nikmat berupa keberadaan dirinya selama masih ada batu di sana, atau sambil menunjuk gunung Abu Qubais. Pernyataan Az-Zubair ini terlontar saat ia dikepung pada zaman Abdul Malik bin Marwan.
Rupanya ia teringat dengan kata-kata Muawiyah kepadanya, "Sifat kikir dan tamak tidak akan melepaskanmu hingga akhirnya menjerumuskanmu ke lubang sempit. Aku benar-benar berharap diriku ada di sisimu saat itu untuk menyelamatkanmu." Jadi, tidak usah heran jika kita melihat para sahabat yang enggan membaiat Ali radhiyallahu anhu, seperti Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, dan sebagainya, justru membaiat Muawiyah. Mereka senang Muawiyah menjadi khalifah. Al-Dhahabi berkata, Muawiyah wafat meninggalkan banyak orang yang mencintainya dan mengutamakannya, baik karena kedermawanannya, kepandaiannya menahan amarah, pemberiannya, maupun karena mereka terlahir di negeri Syam dalam didikan untuk mencintainya. Mereka antara lain beberapa orang sahabat, banyak sekali tabi'in dan para tokoh terkemuka. Tidak seorang pun sahabat ataupun putra-putri mereka yang melakukan perlawanan selama era Muawiyah. Tidak ada satupun langkah politik yang diambilnya untuk melawan mereka. Satu-satunya yang terjadi adalah kasus Hujr bin Adi, tokoh senior kelompok Syiah di Kufah. Itu sering melontarkan kritikan pedas terhadap kebijakan Ziyad bin Abu Sufyan, wali kota Kufah, merusak reputasinya dan mengerahkan massa terhadapnya. Ziyad pun merasa tersudut dengan ulah Hujr bin Adi, sehingga ia mengirim surat pengaduan kepada Muawiyah dan mendorong sang khalifah untuk menjatuhi Ziyad hukuman mati. Maka Muawiyah menyuruhnya agar Ziyad dihadapkan kepadanya bersama 15 orang yang sependapat dengan Ziyad. Di hadapan Muawiyah, sebagian dari mereka meralat pendapat mereka dan mencabut kata-kata mereka, serta berlepas diri dari pendapat Hujr. Sedangkan yang lain, termasuk Hujr, tetap bersikeras dengan pendapat mereka. Sehingga Muawiyah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Sebenarnya, itu adalah kebijakan Muawiyah yang keliru. Ia seharusnya bisa menahan amarahnya terhadap salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Muawiyah benar-benar menyesali tindakan menghukum mati Hujr. Peristiwa tragedi tersebut terus menghantuinya sepanjang hidup. Sampai-sampai, konon menjelang wafatnya, ia berkata, "Hariku amatlah panjang lantaran Hujr." Syiah di era ini masih berkonotasi positif, yang berarti para pendukung Ali dalam perangnya dengan Muawiyah. Syiah sama dengan pendukung. Sangat berbeda dari Syiah pasca wafatnya Zaid bin Ali bin Al-Husain, yaitu sejak munculnya Rafidah atau Syiah Imamiyah atau Ithna Athariyah, kelompok sesat yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan banyak sahabat lainnya. Mereka disebut Rafidah karena pergi meninggalkan Zaid bin Ali bin Al-Husain. Rafidah sama dengan meninggalkan. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mendengar informasi bahwa Hujr dibawa ke hadapan Muawiyah, ia segera mengirim utusannya yang bernama Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham untuk menghimbau Muawiyah agar memaafkan Hujr dan kawan-kawannya. Sayangnya, Abdurrahman baru datang setelah eksekusi mati terlanjur dilaksanakan. Abdurrahman berkata, "Kemana perginya sifat pandai menahan amarah Abu Sufyan dari dirimu?" Muawiyah menjawab, "Sifat pandai menahan amarah itu pergi seiring dengan perginya orang-orang sepertimu yang pandai menahan amarah di antara kaumku." Lantas putra Sumayyah atau Ziyad bin Abu Sufyan mendorongku melakukan itu. Aku pun harus menanggungnya. Tatkala Muawiyah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha pasca peristiwa itu, Aisyah mencelanya atas tindakannya menghukum mati Hujr. Muawiyah menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, biarkanlah urusanku dan Hujr hingga kami bertemu di sisi Allah kelak." Selain kasus Hujr bin Adi tadi, Muawiyah senantiasa menjaga kebijakan politik damainya yang bertumpu pada kepandaiannya menahan amarah dan kelapangan dadanya bagi rakyatnya. Sikap dan kebijakan ini ia rumuskan sendiri dengan kata-kata singkatnya.
Aku tidak mengambil pedangku selama cambukku sudah mencukupiku. Aku tidak mengambil cambukku selama mulutku sudah mencukupiku. Seandainya antara diriku dan rakyat hanya terhalang oleh sehelai rambut, niscaya rambut itu tidak akan putus. Jika mereka menegangkannya, maka aku mengendurkannya. Jika mereka mengendurkannya, maka aku menegangkannya. Kedua, prinsip kedua Muawiyah yang melandasi politik dalam negerinya adalah memperkokoh keamanan di seantero dunia Islam. Untuk itu, ia menugasi banyak orang yang paling cerdas, paling kompeten, paling cakap, paling disiplin, dan paling berpengalaman dalam mengurus masyarakat di masanya, guna membantunya mengelola negara dan memperkuat stabilitasnya. Tokoh-tokoh tersebut bisa jadi berasal dari anggota keluarga besarnya sendiri, seperti Utbah bin Abu Sufyan, saudaranya, Marwan bin Al-Hakam, dan Sa'id bin Al-As. Juga bisa jadi orang-orang yang paling tulus kepadanya dan paling setia menjalankan kebijakan politiknya, seperti Amr bin Al-As, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Maslamah bin Mukhallad. Di samping mereka, pejabat Muawiyah lainnya yang paling penting adalah Ziyad bin Abu Sufyan, yang telah ia hubungkan dengan silsilah keturunan ayahnya Abu Sufyan pada tahun 44 Hijriah, yang sebelumnya dikenal dengan nama Ziyad bin Sumayyah atau Ziyad bin Ubaid atau Ziyad bin Abihi atau Ziyad putra ayahnya. Ketiga, prinsip ketiga yang mendasari kebijakan politik Muawiyah serta menjamin kekokohan pilar-pilar negaranya adalah mengawasi langsung segala urusan negaranya dan mengetahui semua persoalan, baik yang besar maupun yang kecil. Kendati ia mengangkat tokoh-tokoh zamannya sebagai pejabat, ia tidak merasa itu cukup. Justru ia mengoptimalkan waktu dan tenaganya sendiri demi negara dan kepentingan umat Islam. Al-Mas'udi memberi kita sebuah laporan unik tentang kegiatan Muawiyah selama 24 jam. Bagaimana ia menggunakan waktunya untuk mengendalikan urusan negara. Berikut laporan dari Al-Mas'udi. Di antara akhlak Muawiyah adalah ia mempersilahkan orang menemuinya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Seusai mengerjakan sholat subuh, Muawiyah duduk untuk mendengarkan jurut cerita hingga semua ceritanya usai. Setelah itu, ia masuk dan diambilkan mushaf, lalu membaca bagian bacaannya. Kemudian, ia masuk ke kediamannya untuk memberikan perintah dan larangan. Lalu ia sholat 4 rakaat duha. Selanjutnya, Muawiyah pergi ke majelisnya dan mempersilahkan para pejabat khususnya untuk menemuinya guna saling bertukar pikiran. Para menteri juga menghadapnya dan melaporkan keperluan mereka sepanjang hari itu. Kemudian, Muawiyah masuk ke kediamannya jika ia mau dan pergi lagi ke majelisnya. Lalu berkata, "Hai Buyung, ambilkan kursi." Maka datanglah kaum du'afa, orang-orang dusun, anak-anak, kaum perempuan, dan orang-orang yang sebatang kara. Ada yang mengadu, "Aku dizalimi." Muawiyah berkata, "Bantulah ia." Yang lain mengadu, "Aku dimusuhi." Muawiyah berkata, "Kirimkanlah orang bersamanya." Yang lain mengadu, "Aku ditipu." Muawiyah berkata, "Selidikilah urusannya." Setelah semua orang itu pulang, Muawiyah masuk dan duduk di singgasana, lalu berkata, "Persilakanlah orang-orang masuk sesuai dengan kedudukan mereka. Aku tidak mau ada yang menyibukkanku dari menjawab salam." Sesudah mereka duduk rapi, ia berpidato, "Wahai kalian semua, kalian disebut orang-orang terhormat karena kalian mendapatkan penghormatan untuk berada di majelis ini. Laporkanlah kepadaku semua kebutuhan orang-orang yang tidak bisa mengadu sendiri." Ada yang berdiri dan melaporkan, "Si A gugur sebagai syahid." Muawiyah berkata,
berikanlah bagian putranya. Yang lain melaporkan, si B lama pergi meninggalkan anak istrinya. Muawiyah berkata, janjikanlah mereka, bantulah mereka, penuhilah kebutuhan mereka, dan layanilah mereka, hingga semuanya mendapat bagian masing-masing. Selanjutnya, Muawiyah masuk ke kediamannya karena tidak ada lagi orang yang ingin bertemu dengannya, hingga masuk waktu zuhur. Muawiyah pun berangkat untuk sholat 4 rakaat dan dilanjutkan dengan duduk. Lalu ia mengambil pejabat khususnya. Para menteri juga menghadap kepadanya. Lalu mereka meminta instruksinya yang mereka butuhkan pada sisa-sisa hari itu. Muawiyah lalu duduk untuk menunggu sholat asar. Kemudian berangkat untuk sholat asar. Kemudian masuk ke kediamannya. Pada penghujung waktu sholat asar, ia pergi dan duduk di singgasananya. Kemudian ia mempersilahkan para pejabatnya pulang ke rumah masing-masing. Ketika azan maghrib berkumandang, Muawiyah berangkat untuk sholat maghrib. Lalu seusainya ia sholat 4 rakaat, kemudian ia masuk ke kediamannya hingga dikumandangkan waktu sholat isya terakhir. Ia pun berangkat untuk sholat. Lalu ia mempersilahkan para pejabat khususnya, menteri dan pembantu untuk menemuinya. Para menteri pun meminta instruksinya yang ingin mereka lakukan pada malam itu. Selanjutnya, sampai berlalu sepertiga malam, Muawiyah menyimak sejarah bangsa Arab dan perjalanan hidup mereka, juga sejarah bangsa non-Arab berikut raja-raja dan kebijakan-kebijakan politik mereka bagi rakyatnya, serta perjalanan hidup para raja berbagai bangsa, termasuk peperangan dan strategi mereka dan cerita-cerita umat terdahulu lainnya. Setelah itu, Muawiyah masuk kamar dan tidur selama sepertiga malam. Kemudian ia bangun tidur, lalu duduk dan mengambil buku-buku catatannya yang berisi perjalanan hidup para raja dan cerita tentang mereka, beserta aneka peperangan dan strategi mereka. Yang membacakan itu kepadanya adalah hamba-hamba sahaya yang digaji khusus untuk itu. Mereka ditugasi menghafalnya dan membacanya. Jadi setiap malam ia mendengarkan cerita-cerita, aneka perjalanan hidup, jejak-jejak langkah, dan berbagai kebijakan politik. Selanjutnya, Muawiyah berangkat untuk sholat subuh dan kembali melakukan rutinitas harian seperti yang saya kemukakan tadi. Sikap dan perilaku sehari-hari Muawiyah itu menginspirasi banyak pemimpin sesudahnya, seperti Abdul Malik bin Marwan dan sebagainya. Tetapi mereka tidak bisa meniru kepandaiannya menahan amarah, kepiawaiannya berpolitik, kehati-hatiannya dalam segala persoalan, kebiasaannya mengontrol rakyat dengan cara berkeliling ke rumah-rumah mereka, ataupun kelembutannya kepada mereka sesuai tingkatan mereka masing-masing. Berkat strategi politik Muawiyah yang jelas dan bertumpu pada prinsip-prinsip yang baku tersebut, stabilitas kondisi negara Islam sangat terjaga. Secara umum, negara didominasi keteraturan dan keamanan. Stabilitas ini hanya diusik kaum Khawarij yang tidak cocok dengan strategi politik tersebut. Sikap mereka terhadap Muawiyah, khususnya, dan Bani Umayyah umumnya jauh lebih ekstrim dan penuh benci daripada sikap mereka terhadap Ali radhiyallahu anhu. Itulah yang memaksa Muawiyah mengubah metode politik dan model interaksinya terhadap mereka selama itu, sehingga ia bertindak tegas dan keras terhadap mereka. Perinciannya akan kita lihat dalam topiknya nanti, insya Allah. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.